Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku bisa berjumpa kembali ya. Kita dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Di pertemuan kita yang kelima ini kita masih melakukan pertemuan secara daring atau dalam jaringan atau online ya. Kita masih belum bisa tatap muka karena status PPKM di area kita, di kabupaten kita ini masih level 3. Dan mudah-mudahan kita semua berharap bisa bertemu dan bisa praktik di laboratorium. Anak-anakku, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas masalah pengelolaan informasi digital ya. Silakan ikuti terus ini materinya sampai habis, dan nanti di akhir akan ada pertanyaan untuk anak-anak supaya anak-anak nanti bisa mengerjakan. Silakan ikuti materi ini sedetail mungkin sampai habis. Anak-anak, tujuannya kalian mempelajari materi ini adalah yang pertama untuk mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif dengan menggunakan aplikasi pengolah kata ya. Kita menggunakan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word nanti ya. Kemudian yang kedua adalah untuk menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Kita nanti akan menggunakan aplikasi pengolah data atau pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Kemudian menganalisis fitur yang terdapat yang tepat ya untuk pembuatan slide. Tentu kalau di sini ada slide, kata slide itu kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint ya. Kemudian menerapkan teknik presentasi yang efektif ya. Ini nanti kalian juga diminta untuk membuat presentasi. Kemudian menganalisis ya, anak-anak nanti diharapkan bisa menganalisis dan membuat e-book atau buku elektronik dengan perangkat lunak e-book editor ya. Kita nanti menggunakan aplikasi yang namanya Sigil ya. Kemudian menyusun kembali format dokumen pengolah kata ya. Ini kembali ke ini tadi ya. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, kembali ke Excel tadi ya. Nah, itulah anak-anak ya yang akan kita pelajari pada bab ini, dan insya Allah kita akan menempuh selama 6 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup selama 6 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 3 jam pelajaran. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 materi ya. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tatap muka, bisa mengerjakan langsung, sehingga tujuan pembelajaran ini nanti bisa benar-benar tercapai. Kemudian, nah inilah peta konsepnya anak-anak ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi pengelolaan informasi digital itu meliputi ini ya, kemampuan anak-anak dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata, kemudian perangkat lunak pengolah angka, membuat presentasi, buku digital, dan membuat materi buku digital serta publikasinya. Nah, itulah yang diharapkan nanti di materi ini yang bisa anak-anak capai. Selanjutnya kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Kita menggunakan Microsoft Word. Ya, ini tampilan awal memang seperti ini ya. Kita pilih yang blank saja dulu. Saya terangkan fungsi dari masing-masing menu yang ada. Tampilan secara umum seperti ini anak-anak ya untuk Microsoft Word. Jadi di sini ada quick access toolbar yang isinya terdiri dari save, redo, undo, kemudian redo, kemudian ada beberapa menu di sini ya, menu pintas yang bisa kita gunakan. Nah, kita mengenal dulu apa itu Microsoft Word. Jadi ini adalah aplikasi pengolah kata yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan komputasi, misalnya membuat surat, membuat jurnal, membuat dokumen-dokumen yang lain ya. Membuat sebuah dokumen dengan menggunakan aplikasi ini sangat familiar, sangat mudah sekali, terutama untuk anak-anak yang setiap harinya mendapat tugas di kelas untuk mengerjakan paper atau yang lain ya. Ini bisa anak-anak gunakan. Nah, di sini
kita akan mengenal menu-menu dari Microsoft itu. Microsoft Word ini ya, mulai dari menu file ya, kemudian nanti sampai pada view sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 menu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita mulai dari menu file dulu. Anak-anak, menu file ini digunakan untuk pengelolaan file. Maksudnya apa? Ya, mengelola file itu ya bisa mulai membuat file baru, kemudian membuka, menyimpan, mencetak, membagikan, mengekspor, dan menutup. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada menu namanya new ya. Ada menu namanya new, artinya baru. Ini bisa kita gunakan untuk membuat dokumen baru. Kalau ini kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih salah satu template dokumen di sini, atau kita membuat dokumen yang masih kosong ya, seperti ini ya. Kemudian kita juga disuguhkan di sini dengan menu open. Open itu untuk membuka ya, untuk membuka apa? Membuka file atau dokumen yang pernah kita buat. Nah, misalnya ini. Oke. Flash disknya saya lepas ya tadi ya. Saya contohkan untuk membuka yang di drive C ini misalnya ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dokumen yang pernah kita simpan di situ. Nah, itu untuk membuka. Kalau save itu gunakan untuk menyimpan. Menyimpan itu bisa kita simpan di mana? Umumnya kita bisa menyimpan di My Document atau di drive selain C ya. Disimpan, kita beri nama file, kemudian pilih save ya. Itu untuk menyimpan. Kemudian bawahnya kok ada save as? Ya, ini untuk menyimpan tapi dengan nama lain ya. Kalau tadi nama file, sekarang saya ganti nama file ini menjadi nama dokumen misalnya. Kemudian kita save. Nah, seperti itulah caranya ya. Nama file sudah berubah nama menjadi nama dokumen. Nah, itu adalah salah satu contoh. Kemudian selain save as ada apa lagi? Ini print ya, digunakan untuk mencetak dokumen ke media kertas. Ya, kita bisa memilih berbagai perangkat printer yang ada. Di sini saya belum menginstal printer. Kita bisa memilihnya kalau sudah ada salah satu dari printer yang ada itu. Nah, ini kita praktekkan langsung ya nanti pada saat praktikum di laboratorium. Kemudian selain print juga ada share. Share ini digunakan untuk membagikan dokumen kita, bisa kepada orang tertentu, bisa ke alamat email tertentu, atau ke online, atau bisa juga kita posting ke blog jika kita mempunyai blog, baik itu Blogspot maupun WordPress ya. Nah, itulah isi dari menu file. Di sini anak-anak ya, di home ini ada bermacam-macam menu yang bisa kita lihat. Di sini mulai ada clipboard, kemudian font, ada paragraf, style ya, editing, dan bermacam-macam. Ini kita bisa manfaatkan untuk berbagai macam keperluan pengolahan dokumen kita. Yang pertama di sini di clipboard. Clipboard itu ada satu menu namanya paste. Kemudian di sini ada copy, di sini ada cut, dan di sini ada format painter. Nah, saya akan contohkan yang menu copy. Misalnya saya ketikkan nama simulasi dan komunikasi digital. Nah, supaya lebih mantap kelihatan ya, saya perbesar dulu. Nah, ini ya, jika ini saya copy, di copy itu artinya digandakan, diduplikasi. Ini cukup kita blok saja, maka menu copy ini akan muncul. Copy di sini ya. Setelah itu hasil kopinya taruh di mana? Ditempel di sini di bawahnya misalnya. Maka pilih paste, paste. Nah, muncul di sini. Kalau pilih paste lagi sebanyak yang kita mau, maka sebanyak itulah duplikasinya akan muncul. Itulah yang dinamakan dengan copy paste. Ya, jadi kalau copy itu menduplikasi, kalau cut
itu memotong. Kemudian bisa dipindah di mana? Di sini di bawahnya paste. Nah, itu bedanya itu ya. Kemudian di menu font ya. Font itu bentuk dan ukuran huruf anak-anak ya. Font itu bentuk hurufnya, kalau di sini standarnya adalah kolibri. Kita bisa memilih bentuk huruf yang lain. Misalnya ini adalah Aileron Black, kemudian ada Arial, ada Times New Roman ya. Yang mana masing-masing bentuknya berbeda. Kita pilih yang ini yang kelihatan gede ya. Misalnya. Kemudian di sini ada BIU. B itu artinya bold, digunakan untuk membuat efek tebal pada teks yang kita maksud ya. Ini kita blok dulu, kemudian pilih ini, maka efeknya adalah dia kelihatan lebih tebal daripada yang lain yang tidak diberi perintah bold. Kemudian yang I bagaimana? Ini italic ya. Kita bisa gunakan ini untuk memberi efek miring pada teks ini. Nah, kalau kita pilih dia miring. Kemudian kalau ini kita pilih underline, artinya garis bawah, maka dia akan muncul garis bawah gitu ya. Kemudian sebelahnya ada ABC dicoret, cukup kita buat saja, kita blok dulu, kita pilih ABC dicoret, maka tulisan ini dicoret, itu hasilnya. Kemudian di sebelahnya ada X, ada angka 2 kecil. Contohnya begini. Kalau saya membuat H2SO4, maka inilah fungsi dari ini. Namanya adalah subscribe. Bukan subscribe-nya YouTube ya, tapi subscribe. Ya, kita klik di sini, nah, angka 2-nya akan turun dan menjadi kecil. SO-nya gede, 4-nya kita ubah kecil misalnya. Nah, contoh seperti itu ya gunanya. Kemudian apalagi? Ini yang atas bagaimana? Misalnya kita membuat tanda X kuadrat misalnya begitu. Maka kuadratnya bisa kita buat gitu. Misalnya membuat 10 pangkat 5. Misalnya begitu ya. Nah, 10 pangkat 5 jadinya akan seperti ini. Nah, kemudian bisa anak-anak lihat di sampai sini tadi ya. Di sini ada A yang ada tanda panah ke atas, kemudian ada tanda A juga tapi tanda panahnya ke bawah. Kalau ini Inggris namanya untuk membesarkan, kalau ini namanya decrease. Decrease font size itu untuk mengecilkan. Kita contohkan saja ya. Kalau ini kita tekan berkali-kali tulisannya berubah menjadi gede. Kalau ini kebalikannya, membuat dia menjadi kecil. Nah, sampai ini. Kecil. Nah, itulah fungsinya ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya jengkes ya. Ada yang namanya jengkes. Coba ini saya blok dulu, kita pilih jengkes. Kalau saya akan memilih uppercase, maka lihat perubahan yang terjadi. Semua teks ini berubah menjadi huruf kapital. Kemudian kalau saya pilih ini capitalize extrude, artinya setiap awal kata itu diawali dengan huruf kapital. Coba kalau kita pilih misalnya lowercase, berarti semua hurufnya adalah huruf kecil ya. Kalau stances case berarti hanya yang di awal saja. Itu perbedaannya ya. Silahkan diingat-ingat. Kemudian kita masuk di menu paragraf. Saya buang dulu semuanya, saya buat tulisan baru. Nah, misalnya begini. Ini saya copy saja dulu ya supaya kelihatan banyak. Ya, seperti ini ya. Contoh saja. Nah, perhatikan. Di menu paragraf kita disediakan di sini namanya bullet and numbering ya. Kalau bulletnya bentuknya ini, kalau numberingnya berupa angka. Gunanya untuk apa? Misalnya di sini
ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 baris kita pilih misalnya 1, 2, 3, 4. Ini kita berikan efek numbering, maka lihat hasilnya ya seperti itu ya. Kalau kita beri balet, maka yang muncul adalah tanda seperti itu. Kok bulat seperti ini? Ya, apakah bisa diganti? Bisa. Misalnya tanda centang seperti ini, atau tanda lingkaran seperti ini, atau tanda yang seperti ini. Silahkan pilih yang mana yang disukai. Begitu ya caranya. Kemudian di sebelah kanannya ada ini, namanya multi level list ya. Kita bisa pilih misalnya ini di level 1. Nah, seperti ini ya. Kalau kita sedang menyusun dokumen misalnya proposal atau program kerja, bisa gunakan seperti ini ya. 1. Ini menjadi level bagian dari bagian ini, 1 ini ya. Begitu juga model yang lain ada yang seperti ini misalnya. Ya silahkan, bisa ya, bisa dikombinasikan, bisa dibuat sesuai dengan selera kita tentunya ya. Kemudian di sebelah bawahnya itu ada ini namanya left, ini center, ini right, kemudian ini justify. Apa perbedaannya? Kita lihat. Saya hapus dulu ini ya. Ini akan saya copy dulu di sini supaya kelihatan lebih banyak ya. Nah, ini adalah satu paragraf. Jika kita aktifnya ini berarti kiri kan, artinya rata di sebelah kiri di sini. Nah, di sini rata. Kemudian jika kita gunakan ini center, maka dia rata tengah rata, pinggirnya enggak ya. Kalau kita pakai yang right atau Ctrl R di keyboard, maka yang rata adalah di sebelah kanan. Jika kita gunakan justify yang ini, maka yang rata adalah sebelah kiri dan kanan. Ya, tahu bedanya ya. Kemudian di sebelah kanan ini apa? Line and paragraph spacing ini digunakan untuk mengatur jarak spasi antar baris. Misalnya antara baris 1, 2, 3 dan seterusnya, ini kan jaraknya sama ya. Maka ini bisa kita atur caranya. Di sini ada pilihan 1. Maka ini adalah jarak baris paling rapat. Kemudian ada 1,15, 1,5, 2, 2,5, 3 dan seterusnya. Semakin besar angkanya, jarak barisnya semakin jauh. Nah, contohnya seperti itu ya. Coba saya akan pilih yang 2,5. Nah, jaraknya akan seperti ini. Untuk kembali lagi bagaimana supaya rapat kembali? Ya diblok lagi, diatur. Saya menghendaki yang 1 ini ya. Begitulah contohnya ya. Kemudian di sini ada shading anak-anak ya. Kemudian di sini ada tabel. Itu adalah satu paket. Ini digunakan untuk memberi warna. Memberi warna apa? Pada baris atau pada tabel yang tersedia. Misalnya kita akan membuat tabel seperti ini ya. Ini akan kita beri warna merah misalnya, atau hijau, atau ungu ya, atau apalah begitu, silahkan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di sini ada lagi namanya normal spacing, no spacing, headline ya. Ini tadi sudah kita lihat. Kalau no spacing jadinya seperti ini, rapat ya, tanpa spasi. Artinya kalau kondisi normal seperti ini hampir sama ya. Kalau heading 1 dia kelihatan lebih besar karena ini digunakan biasanya untuk judul ya. Kalau kita membuat judul biasanya menggunakan heading 1. Misalnya di sini judul, maka yang pas adalah heading 1. Sedangkan isinya adalah no spacing atau menggunakan yang normal. Ini bisa digunakan untuk judul.
Heading 2 untuk apa? Subjudul. Heading 3 dan seterusnya ya, kalau ada ya. Nah, itu subnya lagi begitu dan seterusnya. Kemudian ini kita bahas saat praktek saja nanti ya, karena ini sama sebenarnya. Kita langsung melompat ke sini, ke find ya, ke find itu untuk mencari kata tertentu dalam dokumen. Kita akan cari sebuah dokumen, kita akan buka dulu. Ada enggak? Nah, ini ya, ada latar belakang contoh ya. Kita akan mencari kata tertentu. Misalnya di sini kita akan cari kata memiliki. Kita lihat. Nah, kita bisa menemukan bagian yang berwarna kuning ini adalah kata memiliki. Dia akan di blok warna kuning. Artinya kita bisa dengan mudah mencari kata tertentu untuk kita ganti, mungkin untuk kita cari kalimat berikutnya atau kita lakukan perubahan. Kemudian di bawahnya find ini ada replace. Replace itu digunakan untuk mencari dan mengganti. Misalnya yang diganti apa? Kata tertentu, misalnya di sini ada kata memiliki tadi ya, kita ganti menjadi mempunyai, misalnya begitu. Kalau kita replace all, maka kata memiliki tadi sudah berubah menjadi kata mempunyai ya. Kalau tadi aslinya kan ini memiliki, kemudian berubah menjadi mempunyai. Caranya seperti itu. Jadi replace itu gunakan untuk mengganti kata maupun huruf tertentu. Tapi ini jangan disalahgunakan walaupun kalian bisa. Contoh salah gunakan bagaimana? Huruf A-nya diganti menjadi I. Misalnya begitu, di replace semua. Ya, kalimatnya menjadi kacau, nggak bisa dibaca ya. Kemudian huruf O-nya diganti menjadi U misalnya. Nah, menjadi kacau semua ya. Kemudian huruf E-nya misalnya, huruf E diganti menjadi O. Nah, silahkan dibaca, bisa nggak dibaca? Ya seperti itu ya. Jadi ini walaupun anak-anak sudah bisa, jangan disalahgunakan. Itulah ya anak-anak, bagaimana kita mengenal menu pada menu file ya, mengenal submenu pada menu home, mulai dari clipboard, kemudian font, paragraf, dan style sampai dengan editing. Ini mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti dan bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelas bisa tanya ke saya. Saya berikan nomornya dulu ya di sini. Ya, silakan hubungi nomor WA itu ya di sini. Itu kan kelihatan. Silakan hubungi nomor WA ini jika anak-anak kesulitan dalam belajar. Semoga kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Kita bisa praktek ya dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya, dan kemudian kalian bisa belajar dengan nyaman. Anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan dengan memenuhi semua aturan protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan tidak atau menjauhi kerumunan gitu ya. Anak-anak, yang terakhir adalah tugas kalian. Silahkan dikerjakan. Tugasnya adalah sebutkan fungsi dari perintah yang tadi sudah saya sebutkan. 1, new, kemudian open, save as, dan yang kelima print. Silakan kirim jawabanmu ke nomor ini ya. Silahkan kirimkan jawabanmu ke nomor yang tertera di layar ini. Untuk anak-anak yang kesulitan bisa menghubungi saya di nomor ini.
kalau tanya jawabannya, jawabannya sebenarnya sudah ada di video di menit-menit awal tadi. Terima kasih anak-anak, selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan dengan baik dan jangan lupa berdoa, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bisa praktek langsung menggunakan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.